Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Ini ada sebuah berita yang ditulis oleh harian CNN Indonesia. Jika AFC membuka bidding. Nah, yang belum tahu bidding itu artinya lelang tender ya. Membuka bidding kepada negara-negara di Asia untuk jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Catat ya, Piala Asia 2031. Dikabarkan oleh kantor berita harian Qatar QNA, AFC membuka lelang tender untuk negara Asia yang ingin mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Dalam lelang ini, satu posisi udah didapat oleh Australia, yakni dipastikan jadi pemenang tender untuk menggelar Piala Asia Wanita yang akan digelar 2026 mendatang. Mendengar hal ini, FIFA sendiri kabarnya mengusulkan pada Indonesia untuk ikutan ajukan diri untuk lelang ini ya. Sebab Indonesia ini negara di luar Timur Tengah, sebab beberapa edisi terakhir Piala Asia itu selalu digelar di Timur Tengah ya, yakni 2019 itu di Uni Emirat Arab, 2023 kemarin di Qatar, dan 2027 mendatang di Arab Saudi. Menurut FIFA, ya masa sih di Timur Tengah lagi gitu kata FIFA. Referensi FIFA jelas kenapa menunjuk Indonesia, sebab selain faktor suksesnya Indonesia menggelar Piala Dunia U17, Indonesia dianggap negara paling pesat pemajuan ranking FIFA-nya di Asia. Indonesia itu selama dari 2019 sampai sekarang itu udah naik sekitar 48 peringkat, dari peringkat 173 ke 125. Selain itu, FIFA menilai Indonesia adalah negara yang fanatik soal sepak bola. Tapi itu kan kata FIFA, kan beda dengan apa yang dipikirkan oleh AFC. AFC mah nggak bakal ngelihat Indonesia ini sebagai salah satu negara pendiri AFC lo ya. Yang dilihat oleh AFC tentu saja UUD, ujung-ujungnya duit. Ya emang kelihatannya lucu banget AFC sekarang ya. Negara-negara Timur Tengah itu nggak ada sama sekali lo ya. Nggak ada satupun negara Timur Tengah yang ikut membangun atau membentuk yang namanya AFC. Lah kenapa sekarang AFC kok lebih kental terasa Timur Tengahnya ya? Indonesia sendiri pernah jadi tuan rumah Piala Asia. Itu terjadi di tahun 2007 silam. Saat itu Indonesia jadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tapi memang sayang banget ya, waktu itu timnas Indonesia yang dikasih tiket gratis ke Piala Asia di bawah asuhan Ivan Kolev dan tergabung di grup D justru babak belur di babak grup. Di grup D ini Indonesia tuh cuma menang sekali lawan Bahrain 2-1, tapi kalah 1-2 dari Arab Saudi dan kalah 1-0 dari Korea Selatan, dan hanya finish di urutan ketiga grup D. Nah, seandainya saja Indonesia ikutan bidding atau ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 dan Indonesia mampu meraih suara untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, maka ini artinya akan jadi 3 kali berturut-turut timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Dan itu pun bisa terjadi sampai 3031 kalau masih Erick Thohir sebagai ketumnya. Dan memang jika ini terjadi, maka Erick Thohir akan memecahkan rekor di sepak bola Indonesia sebagai ketum satu-satunya yang mampu membawa timnas lolos 3 kali berturut-turut ke Piala Asia. Ya, kita lihat nanti apakah AFC akan memenangkan Indonesia ataukah mengikuti omongan FIFA atau enggak. Yang selanjutnya ini kita akan coba membalas sebuah komentar yang bertanya, "Bang, coba dong bahas perbandingan kualitas Emil Audero dengan Maarten Pas. Kata ayahnya Emil sih, Emil lebih bagus dibanding Maarten Pas." Oke, emang beberapa waktu yang lalu ayahnya Emil ini pernah bilang kayak gini nih, "Anak saya lebih pantas menjadi kiper nomor 1 timnas Indonesia dibanding Maarten Pas. Secara kualitas tentu Emil lebih baik dari Maarten Pas. Emil adalah putra bangsa Indonesia loh. Kalau Pas nggak ada darah sama sekali Indonesia yang mengalir di tubuhnya." Itu kata ayah Emil ya.
Oke, ini pendapat kami loh ya, ini pandangan kami aja. Sebelum kami bahas perbandingan kualitas dan prestasi antara Emil Audero dan juga Maarten Pas, kami cuma mau bilang gini nih sama ayahnya Emil. Buat Pak Edi Mulyadi, gini loh Pak ya, buat saya nih Pak Edi, saya tuh lebih bangga loh dengan orang asing yang cinta Indonesia daripada orang Indonesia sendiri yang belagu nggak mau ngebela negaranya. Dan bagi saya, mau siapapun dia, kalau dia ini cinta dan bangga membela timnas Indonesia, buat kami dia 100% orang Indonesia. Catat itu Pak Edi ya. Maarten Pas emang nggak ada darah Indonesianya sama sekali. Cuma neneknya aja yang lahir di Kediri. Tapi Maarten Pas lebih nasionalisme menurut kami dibandingkan Emil Audero. Maarten Pas itu anak dari konglomerat Belanda loh ya. Dia ini bisa aja kalau nggak mau masuk ke timnas Indonesia. Lah ngapain saya masuk ke timnas Indonesia? Wong saya udah kaya raya kok. Tapi karena Maarten Pas ini cinta banget nih sama neneknya, almarhum neneknya nih yang udah berpesan agar Maarten Pas masuk ke timnas Indonesia, dan ternyata Maarten Pas pun cinta mati pada Indonesia. Akhirnya dia rela nih meninggalkan timnas Belanda. Bahkan dia rela keluar duit sendiri untuk biaya sengketa ke CAS FIFA agar bisa membela timnas Indonesia. Kurang nasionalisme apa sih Maarten Pas? Orang kaya raya, dia ini nggak ngejar duit loh di Indonesia, tapi dia rela meninggalkan semua hingar-bingar dan juga glamornya dia di luar negeri cuma untuk membela timnas Indonesia. Buat kami ini lebih nasionalisme. Maarten Pas ini nggak peduli loh ya, ranking Indonesia ini ada di urutan berapa waktu itu. Yang dia lihat cuma ngikutin pesan neneknya, dan kebetulan ketika dia ke Indonesia dia cinta dan suka sama Indonesia. Ya udah, dia nggak peduli Indonesia ini mau lolos ke Piala Dunia apa enggak. Yang penting dia ngebela timnas Indonesia, dan ini buat kami lebih bangga loh dengan orang-orang kayak gini. Bagaimana dengan Emil Audero? 2019, Iwan Bule sebagai ketum PSSI menawarkan kepada Emil untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Tapi apa jawaban Emil Audero kala itu? Saya lebih senang membela timnas Italia, itu kata Emil waktu itu. 2021 ditawarin lagi nih sama Iwan Bule, tapi waktu itu ayahnya Emil yakni Edi Mulyadi bilang gini, mimpi kali ya Emil main buat timnas Indonesia, bener dong. 2023 ditawarin lagi tuh sama Erick Thohir, tapi Emil bilangnya kayak gini, saya masih menunggu panggilan dari timnas Italia. Tapi kenapa ketika timnas Indonesia sudah punya kiper hebat sekelas Maarten Pas, ayahnya Emil malah banding-bandingin Emil sama Maarten Pas? Kan lucu. Di sini kalian harusnya udah tahu ya, dan udah ngerti yang mana yang disebut orang Indonesia sejati, yang mana disebut orang Indonesia palsu. Sekarang kita bahas soal prestasi dan juga skill ya. Emil itu timnas Italia U15, U16, U17, U18, U19, U20, dan U21. Sementara Maarten Pas cuma U19, U20, dan U21 timnas Belanda. Di sini memang Emil lebih unggul dibanding Maarten Pas. Bagaimana dengan di klub? Emil Audero itu di Italia itu di Juventus, tapi cuma tampil 1 kali ya. Dipinjemin tuh ke Venezia di Serie B. Setengah musim berikutnya dipinjemin lagi tuh ke Sampdoria di Serie B. Barulah main di Serie A bersama Sampdoria di 2019. Tapi dipinjemin lagi tuh ke Inter Milan dan cuma tampil 4 kali di Inter Milan. Lalu sekarang ada di Como FC dan baru tampil 8 kali aja. Bagaimana dengan Maarten Pas? Maarten Pas itu cuma punya 3 klub, yakni NEC, Utrecht, dan juga FC Dallas. Tapi dari ketiga klub itu Maarten Pas selalu jadi pilihan utama.
Kalau bicara gelar juara, memang dua-duanya belum pernah bawa timnya juara apapun lu ya. Tapi Maarten Paes punya gelar individu yang lebih mentereng dibandingkan Emil Audero. Maarten Paes meskipun main di MLS, tapi tercatat sebagai kiper terbaik MLS dan Save of the Year MLS. Sementara Emil selama berkarir di Italia belum mendapatkan penghargaan individu apapun lo ya. Jadi secara garis besar Emil Audero memang lebih unggul dibanding Maarten Paes. Tapi buat kami pribadi, prestasi itu akan kalah dengan attitude dan rasa nasionalisme. Itu pendapat kami lo ya. Emil itu bagus dan kami akui dia bagus. Tapi jika attitude dan cara dia seperti itu, ya kami lebih pilih Maarten Paes. Lanjut ya, lagi-lagi Erick Thohir mencatatkan rekor di sepak bola Indonesia. Kali ini jadi ketum PSSI satu-satunya dan pertama yang mampu bawa timnas putri juara AFF sepanjang masa. Ya, timnas putri Indonesia berhasil menyabet gelar juara AFF untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, usai menumbangkan perlawanan Kamboja di final dengan skor 1-3. Gol-gol timnas wanita di final dicetak oleh 2 gol Reva Oktaviani dan juga Sydney Hopper 1 gol. Meskipun Reva mencetak total 3 gol di ajang AFF ini, tapi top skorernya justru AFF ini melimpahkan pada pemain Kamboja, yakni Pokum Kunti. Reva Oktaviani sendiri justru terpilih sebagai pemain terbaik AFF 2024. Ini pertama kalinya ya timnas wanita sepanjang masa jadi juara AFF. Udahnya jadi juara, top scorer juga, pemain terbaik juga, disabet semua sama Indonesia deh. Saat ini Erick Thohir itu cuma butuh pecahkan 2 rekor lagi, yakni bawa timnas ke Piala Dunia dan juga timnas senior juara AFF. Maka jika 2 hal ini sudah bisa dicapai oleh Erick Thohir, sah sudah Erick Thohir dinobatkan sebagai ketum PSSI terbaik sepanjang masa. Dan inilah sederet rekor serta pencapaian Erick Thohir sejauh ini ya sebagai ketum PSSI. Yang pertama, medali emas SEA Games untuk pertama kalinya sejak 32 tahun lamanya. Lalu juara AFF U19, berhasil mendatangkan VAR untuk pertama kalinya, bawa timnas Indonesia senior lolos round 3, bawa timnas semua kelompok usia ke Piala Asia, 2 kali berturut-turut timnas senior dan U20 lolos Piala Asia, menjadi menggelar Piala Dunia U17, timnas futsal juara AFF, timnas wanita juara AFF untuk pertama kali, serta menyelamatkan Indonesia dari banned FIFA. Apalagi ya kira-kira, coba dah komentar.